2021 telah kita lalui selama hampir sebulan. Tentunya kita ingin tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Sayangnya pada tahun 2021 ini Indonesia dan dunia belum terbebas dari pandemi. Namun produktivitas harus tetap berjalan, menjadikan kita yang harus beradaptasi dengan sistem new normal yang tentunya sudah tidak asing lagi kita dengar. Salah satu adaptasi dan penerapan new normal yang dapat kita lihat adalah di rumah ibadah. Umat beragama sudah pasti ingin menjalankan ibadahnya seperti biasa kembali. Dan dengan ada kabar terbaru di Indonesia tentang adanya vaksin ini, dapat optimis kita katakan bahwa COVID akan segera berakhir. Namun, bukan berarti kita harus lengah. Video edukasi ini ditujukan agar dapat mengedukasi baik itu dari tempatnya, jemaah maupun pengelola, bagaimana adaptasi rumah ibadah selama new normal ini. Yang pertama adalah melebarkan jarak dan ruang per orang, yang kemudian akan berdampak pada layout jemaah. Dia dianjurkan untuk memberikan marka-marka pada layout jemaah agar dapat dimengerti oleh jemaah. Yang kedua adalah pembatasan pintu masuk dan keluar tempat ibadah, yang berarti bahwa jemaah akan masuk pada satu pintu dan keluar pada pintu lainnya. Hal ini pun juga dimaksudkan agar memudahkan pengelola dalam pengecekan suhu dari jemaah yang akan masuk ke dalam tempat ibadah. Yang ketiga adalah pembatasan pada ruang basah. Contoh pada tempat ibadah orang muslim adalah tempat wudhu. Dengan begitu, jemaah akan melakukan wudhu di rumah masing-masing dan menghindari penggunaan tempat wudhu bersama. Hal ini untuk meminimalisir penyebaran COVID melalui air. Dianjurkan juga pembatasan ini dilakukan pada toilet dan kamar mandi. Kemudian adalah meminimalkan penggunaan sarana alat ibadah bersama. Contoh yang dapat dimasukkan di sini adalah sajadah, rukuh, ataupun sarung. Dan juga kemungkinan alat ibadah bersama yang lain. Dengan begitu, jemaah akan membawa alat ibadahnya sendiri-sendiri ke tempat ibadah. Hal ini juga untuk meminimalisir penyebaran COVID melalui kontak tidak langsung. Kemudian yang kelima adalah tempat ibadah seharusnya memiliki panduan protokol ibadah yang dapat dilihat dengan jemaah dengan mudah. Diharapkan jemaah akan mentaati protokol ibadah yang sesuai tertera dengan panduan dan memudahkan pengurus tempat ibadah menegakkan protokol kesehatan di tempat ibadah. Kemudian panduan bagi jemaah yang pertama adalah pastikan Anda dalam kondisi sehat. Tidak membawa penyakit yang dapat meningkatkan probabilitas Anda untuk terserang pandemi. Diharapkan juga pada usia lansia untuk menghindari tempat kerumunan seperti tempat ibadah juga. Kemudian yang kedua adalah yang paling standar, yaitu menggunakan masker. Dengan menggunakan masker ini akan meningkatkan ketahanan kita untuk terserang COVID-19. Tidak lupa juga untuk mengingatkan sebelah kita dan jemaah lainnya untuk menggunakan masker. Penggunaan masker ini diharapkan dapat dari rumah, dalam tempat ibadah, hingga pulang ke rumah kembali. Tidak lupa juga kita harus menggunakan masker dengan benar. Yang ketiga adalah secara rutin mencuci tangan dan mendisinfektasi tangan. Anda dapat menggunakan air dan sabun ataupun disinfektasi seperti hand sanitizer yang seharusnya sudah disediakan oleh tempat ibadah setempat. Pencegahan ini baiknya dilakukan sebelum Anda memasuki tempat ibadah dan setelah Anda melalui tempat ibadah. Bila Anda menggunakan disinfektasi, dianjurkan menggunakan hand sanitizer dengan alkohol melebihi dari 60%. Yang keempat adalah menghindari kontak fisik. Praktik yang sering kita lakukan di tempat ibadah adalah berjabat tangan setelah ibadah selesai. Kemudian yang kelima adalah menghindari mengadakan perkumpulan
selain untuk melakukan ibadah yang wajib. Salah satu kegiatan yang umum dilakukan dalam tempat ibadah adalah pengajian. Dalam konteks ini adalah tempat ibadah orang Muslim. Seharusnya pengadaan ini harus dapat melalui media online, atau seminimal mungkin tidak mengumpulkan orang sebanyak lebih dari 10 orang dalam satu tempat. Kemudian yang keenam dan terakhir adalah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Selalu diingat bahwa apabila Anda melanggar protokol kesehatan yang berlaku, tidak hanya Anda saja yang berpotensi untuk terkena COVID-19, namun juga orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih sudah melihat video, semoga dapat membantu. Saya tahu video menitik beratkan pada tempat ibadah umat Muslim, namun saya harap dapat membantu umat lainnya juga. Terima kasih sudah melihat. Semoga pandemi ini dapat selesai secepatnya. Terima kasih.